Assalamualaikum. Di sore hari ini kita mau melakukan pengendalian kutu kebul. Ada 1-2 kutu kebul yang menyerang tanaman timun kita. Kita akan coba spray di sore hari ini. Sebelum semakin buruk ya. Tanaman timun ini berumur sekitar 19 AST. Tadi sekarang kita tanam biji ya. Ini varietas ataupun merek dagang dari bisi ya. Bisi atau apa? Mira. Varietas Mira. Kemarin kita tanam sekitar 1 bungkus, kurang lebih 800 biji. Cuman kemarin banyak juga yang kita ganti karena tidak tumbuh. Itu berkisaran ada hampir 50-an yang kurang lebih dengan tanaman yang mati. Ini sisa sekitar 750 atau 800 lah. Kutu kebul ini sangat meresahkan ya. Ini akan sangat merugikan tanaman kita karena bisa menghantarkan ataupun menularkan penyakit-penyakit. Salah satunya adalah balsak daun. Sehingga kalau tidak cepat kita tangani, itu akan fatal di tanaman kita. Apalagi tanaman kita termasuk tanaman masih muda. Itu akan berpotensi dengan hasil nantinya. Jadi ini kita akan melakukan penyepraian ataupun penyemprotan dengan menggunakan beberapa bahan aktif ya. Kita akan menggunakan Bespidor dengan bahan aktif Imidacloprid 25% ya, 25 WP. Untuk mengendalikan hama kutu-kutu daun, termasuk oteng-oteng dan sebagainya. Kita juga akan menggunakan fungisida antrakol untuk mencegah penyebaran virus atau jamur yang dibawa dari kutu kebul dan oteng-oteng. Kita juga kasih nutrisi pupuk daun Gandasil D supaya mempercepat pertumbuhan tunas, sehingga tunas baru itu tidak rusak ya. Tunas-tunas baru yang sudah terserang hama itu bisa tergantikan dengan tunas baru yang bagus.
Oke, itu kita gunakan dulu. Kita lihat nanti di beberapa hari gimana kondisi tanaman atau kondisi hamanya ada bisa terkendali atau tidak. Jika tidak, kita akan ganti dengan insektisida yang lain seperti kurakron, atau nanti kita naikkan dosis imidacloropidnya menggunakan produk Bayer ya. Oke, kita racik aja dulu. Oke, langsung saja kita gunakan bespidornya sebanyak 3 sendok ya. Lalu kita aduk, usahakan sampai larut, baru kita adukkan dengan insektisida ataupun fungisida berikutnya ya. Setelah proses pencampuran itu akan lebih maksimal kalau kita campur, kita aduk dulu, kemudian baru kita tambahkan yang lainnya. Kita gunakan antrakol 1 sendok saja. Kemudian kita gunakan Gandasil D ya. Kita gunakan sebanyak 1 sendok aja. Kemudian kita aduk kembali sampai terlarut dengan baik, kita campur dengan baik. Baru kemudian kita tambahkan perekat. Kita menggunakan spreader dari DGW karena di sini sudah ada perekat, perata dan penembusnya. Cukup efektif ya. Sehingga setelah kita menyepray ataupun kita semprot sore atau pagi hari, kemudian hujan, kita tidak takut lagi ya. Sprayan kita tuh sia-sia karena sudah diratakan dan direkatkan, bahkan ditembuskan oleh spreader ini. Ini kita gunakan sebanyak 10 mili aja per tangki. Astaga, jatuh.
Oke, kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian baru kita campurkan ke tangki semprot. Oke. Baiklah, kita mulai spraykan aja setelah kita campur semua. Kita spraykan secara merata ya. Kita upayakan di bawah daun itu terkena. Karena kutu daun itu biasanya bersembunyi di bawah ataupun di balik daun ya. Salah satu penyebab tanaman keriting ialah kutu daun ataupun kutu kebul. Maka justru itulah harus segera kita kendalikan jika sudah mulai ada gejala-gejala yang disebabkan oleh kutu kebul ini. Dengan cepatnya kita mengendalikan ataupun kita tangani, insya Allah tanaman kita akan kembali sehat, subur, dan bisa memberikan hasil yang memuaskan. Oke. Sedikit penjelasan tentang budidaya timun ataupun tanaman lain dengan media ataupun lahan janda bekas. Kebetulan tanaman mentimun kita ini adalah lahan janda. Yang dulunya ini adalah tanaman terong. Yang sama kita tahu kutu kebul itu sangat suka dengan terong. Jadi kita sudah melakukan antisipasi sebelum penanaman timun semalam. Lahan sudah kita septikan ataupun sudah kita bersihkan dari sisa-sisa tanaman terong, baik itu yang tumbuh ataupun tanaman terong yang masih hidup, dan juga bekas cabutannya sudah kita bakar habis. Bahkan kita sudah diamkan lahannya kurang lebih hampir 3 minggu ya untuk antisipasi hama tadi
bertahan di lahan kita, dan begitu kita tanam timun, dia pindah ke tanaman timun untuk hinggap ataupun cari makan ya. Nah, jadi untuk teman-teman jika ingin melakukan penanaman di lahan janda ataupun ingin menanam tanaman sulur seperti timun halnya, upayakan adalah lahan yang sudah bersih ya, ataupun tidak dekat dengan tanaman tua. Sehingga penyebaran hama-hama di tanaman tua itu tidak berpindah ke tanaman muda kita ataupun tanaman yang baru ditanam. Itu adalah salah satu ilmu ya yang diberikan sama rekan-rekan tani yang lain, kawan-kawan yang lain. Itu sebabnya kemarin kita septikan ataupun kita bersihkan lahan kita sebelum kita menanam timun ini. Nah, begitupun sudah kita bersihkan, bahkan bekas untuk tanaman terongnya kemarin pun sudah kita bakar habis. Kutu kebulnya masih ada ya, walaupun gak sebanyak waktu tanaman terong kemarin masih ada ya. Tapi itu sangat mengganggu. Sedikit itu adalah cikal bakal ataupun calon-calon akan banyak nantinya kalau tidak kita tangani segera. Termasuk hama-hama lain seperti oteng-oteng dan sebagainya itu, yang ulat juga banyak ya, sehingga banyak daun-daun yang kemarin kita terlambat penyepraian itu terserang, sehingga banyak daun-daun timun yang saya tanam ini bolong-bolong ya. Oke, baiklah. Mungkin sampai di sini aja video kita. Saya akan melakukan penyepraiannya. Sekedar info ini yang kami berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, apalagi seperti saya petani-petani pemula ya, yang baru memulai peruntungannya dalam bertani, terutama dalam budidaya timun ya, mentimun. Baiklah, sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.